Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya secara pribadi, nama saya Gladys Firmantasya Gama. Di sini kami dari Universitas Khairul Ternate, mungkin kakak dan Khadijah juga sudah tahu kedatangan dan maksud tujuan kami untuk datang di Tidore ini. Nah, di sini mungkin bicara torang-torang saja. Iya, tidak apa-apa. Gas. Torang ingin cari tahu bagaimana kakak punya keseharian dalam pembuatan video gitu. Dan kira-kira kakak cara penyuntingan atau kakak cara ini Mbak Edit itu bagaimana? Mungkin langsung pertanyaan pertama itu bagaimana cara membuat video? Cara membuat video? Iya. Itu orang masih mandiri. Kalau awal itu, Dari awal-awal. kalau awal Udin Khadijah itu masih mandiri. Orang dua menggunakan handphone, terus tongsis tripod ini. Tripod yang orang pakai itu dari bulu tombala, terus tong GP HP begini karena belum bisa beli tripod pada saat itu tuh. Tong pakai bulu, terus tong GP tong HP tong alas kain supaya HP jangan lecet TP LCD itu. Nah, dari situ terus dia proses editing dan lain sebagainya itu terus pakai ini saja, aplikasi bawaan dari TikTok, aplikasi yang mudah atau yang gratis lagi, yang gratis, CapCut itu. Itu kan kakak ini coba pikir kalau mau buat video nih, itu kakak motivasi apa sampai ingin jadi content creator atau ingin buat video gitu? Ya, kalau awal motivasi itu karena memang dari kuliah lagi semester 1 itu ketika ada diskusi tentang sejarah di Stein Ternate itu. Nah, itu orang datang, tong diundang untuk datang dari organisasi. Terus ada yang bertanya tentang budaya dan tentang nuku. Dari situ orang Tidore tidak tahu. Kemudian secara pribadi, nuku itu siapa? Padahal orang Tidore. Ada dari situ kayak sadar diri, terus kita harus cari tahu tentang nuku. Kita harus bikin konten supaya bukan cuma kita, anak generasi selanjutnya harus tahu tentang nuku. Nah, dari situ motivasi awal. Kalau memulai untuk menjadi konten kreator bersejarah, itu ketika aku dapat dengan konten kreator di Jakarta dong Rian Fahardi, Presiden Gen Z. Nah, sempat dong datang di Tidore, terus diskusi dengan orang bercerita. Nah, itu tukar pikiran bagaimana kalau di Tidore itu harus ada satu konten kreator lokal yang pure membahas persoalan sejarah lokal, supaya orang datang di Tidore, apa sih Tidore sini, untuk bisa belajar dari dia budayanya, sejarahnya, orang bisa akses itu konten kreator itu. Nah, itu sih motivasinya dari situ. Terus muncul ya ketika itu kan motivasinya dari di semester 1 Ya. Bagaimana sampai ini kakak dapat ini seperti Khadijah gitu sampai ini pas muncul langsung buat gitu? Kalau Torna kan suami istri. Ya. Nah, terus suami istri awal Torna berkarya di Facebook, bikin komedi-komedi lucu di Facebook. Terus muncullah TikTok, platform media sosial yang baru. Torna cobalah peruntungan di situ. Siapa tahu orang bisa akses Torna ke konten lebih banyak sehingga bisa menghibur orang lebih banyak. Nah, dari situ awalnya dia malu, dia kan orangnya introvert toh. Nah, introvert tertutup sekali, menghadap kamera saja itu harus take ulang-ulang. Cut. Ulang lagi. Iya. Nggak harus lebih semangat lagi ya kayak begitu. Dan itu proses panjang. Terus untuk cari karakter Udin dan Khadijah itu terjadi secara alami. Pendua pergi di kebun, cari pala, terus duduk istirahat. Kita bilang pendua harus bikin komedi, tapi cari pendua nama yang unik. Kalau nama kayak nama-nama asli ini kan biasa. Nah, cari nama yang unik. Ada pala Udin, karena Udin kan nama hampir seluruh Indonesia nih. Kalau komedi harus Udin, kalau Udin terlucu, Udin terasik. Nah, cuma belum dapat karakter dia. Pikir, tanya teman, kira-kira Udin ini cocok dengan siapa? Awalnya siapa ya? Misna. Pokoknya tercocok kayak Udin, misalnya kayak kurang dapat gitu. Terus muncullah Khadijah. Oke, Khadijah. Dan konten pertama Nukila, membahas tentang Nukila. Nukila bukan taman, bukan sekedar taman. Nah, itu sih. Kalau kesulitan dan
tantangan selama menjadi konten kreator tuh? Wih, banyak kesulitannya mungkin sudah pasti kalau orang baca cerita tentang sejarah berarti literatur itu yang sulit tong cari. Tong tahu sejarah Maluku Utara ini kan tong dapat cuma buku Adan Amal, Muridan, itu sudah selesai. Untuk tong cari tahu tentang mengeksplor tentang budaya dan itu sulit karena mungkin literatur orang yang terbatas. Terus tong masih banyak terikat dengan larangan-larangan. Ngana jang ke sana situ, ngana malele, ngana jang bikin ini, ngana sakit, gitu terang. Tentang kepercayaan itu yang mungkin itu sulit. Terus selain itu sih konsisten. Rasa malas saja itu yang paling sulit tuh lawan, rasa malas. Kayak bangun pagi harus malamnya bikin skrip. Pagi orang harus cari gimana tuh bikin konten ya. Di belakang gunung kah, di lokasi mana kah, itu yang sulit. Itu selalu jadi orang pertentangan sampai sekarang. Berarti pada bikin video itu harus kakak harus buat skrip. Iya, bikin skrip. Jadi kayak bahas tentang Jailolo, kita harus cari tahu apa itu di Jailolo dulu. Karena ini tentang sejarah, kalau salah juga bisa jadi salah di generasi selanjutnya kan. Nah itu makanya sangat hati-hati, beda dengan komedi itu. Komedi terurusan karena buku sabaran juga orang terakalisan kan. Intinya tertawa saja, tapi kalau sejarah beda. Sulitnya di situ yang membedakan konten kreator kayak Om Udin, terus saya Koko, Teteko, Fikri Kumis. Yang membedakan orang adalah itu. Tong harus lebih serius lagi. Tong tidak bisa bercanda kayak Fikri Kumis atau Teteko botak, tidak bisa. Kayak begitu. Data-data kan harus jelas. Data harus jelas selalu hasil. Kalau proses pengeditan kakak? Kalau proses pengeditan terjadi persoalan. Tong kan sudah dimudahkan dengan aplikasi CapCut kan. Aplikasi CapCut itu tong take konten hari itu, jam itu juga orang bisa upload. Karena langsung masuk edit, selesai. Canggih itu. Ada kemudahan, tidak ada kesulitan dalam persoalan edit. Palingan RAM HP yang tong butuh lebih besar sih. Kadang tong baca cerita sepanjang lebar tong ke sana memori full tersimpan. Aduh ulang lagi harus hapus yang lalu-lalu gitu sih. Kalau untuk edit terjadi masalah, terkendala. Jadi kalau Mbak Edi cuma pakai satu aplikasi? Satu aplikasi CapCut saja. Terus bagaimana proses penyuntingan atau cara pembuatan? Ya, naskah gitu, dengan naskah gitu. Ya, itu kalau materi itu dia terlalu berat, dia terlalu sulit. Orang butuh contekan. Kayak Jailolo, tong tulis kata kuncinya Jailolo, Katara Bumi, Kapita Tahani, tong tulis kata-kata kuncinya. Jadi kayak kita lihat apa Muhammad Tarif Bila, berarti tong sehingga ada ceritanya kayak bagaimana. Jadi itu ditaruh di samping supaya tara-tambe dari apa dia pe kamera tuh, tong taruh di samping sedikit catatan. Kalau itu materi yang sulit tuh. Nah, tapi kalau yang mudah palingan itu sih orang baca. Jadi malam ini Umudin tulis baca, ketik di WA, kirim pada dia supaya dia tahu lagi. Dia kan yang bertanya, Umudin yang menjelaskan. Nah jadi itu sih. Tetap ada contekan-contekan kecil-kecil lah. Terus yang hal yang ditonjolkan, yang sangat ditonjolkan dalam video untuk video itu udah menarik tuh apa? Sampai karakter Udin Hadijat yang harus itu kan branding orang ya, branding. Ya, orang kanal orang itu mungkin tidak bisa munafikan kalau ternyata penggemar TikTok itu ada yang memang suka sejarah, ada yang suka komedi. Makanya Udin Hadijah selipkan sejarah itu bahas dengan komedi. Jadi di ujung dari cerita itu mungkin Hadijah lempar mana nih. Nah begitu. Jadi tutup sejarah itu dengan komedi gitu-gitu. Sekaligus tuh memperkenalkan bahwa inilah perempuan timur. Kalau dong marah habis itu apa yang ada di situ dong lempar. Nah itu sih. Tapi sejatinya dong baik-baik. Nah itu dia. Terus bagaimana kakak bereaksi atas kritikan dari penonton atau netizen terhadap video yang kakak bikin? Pertama sih kalem, tuh tidak boleh emosi. Orang bebas untuk posting dan orang bebas untuk berkomentar. Karena ini media sosial. Tapi kalau misalkan komentar itu menyangkut dengan sejarah, kalau orang itu masih di area Maluku Utara itu Mudin DM orang aja ke Kudapa. Kalau misalnya ngoni ada data yang jelas, ngoni bisa kasih di Mudin kah, Mudin beli kah, Mudin kopi kah, sehingga itu jadi pembelajaran untuk Mudin tambahan. Tapi kalau ngoni hanya bacotan dan lain sebagainya, skip, Mudin skip itu. Jadi paling kan lihat blog hapus, jadi gitu saja. Itu kan toks itu, tidak boleh kasih ganggu orang konsentrasi. Itu saja sih kalau menurutku.
Terus apa saja yang diperlukan sebelum mau bikin video itu, apa saja yang diperlukan? Mungkin skrip, terus alat-alat kayak tripod, tongsis tadi tuh. Terus sekarang kan sudah mic tuh. Kalau belum ada mic wireless itu dulu tentu konten take konten itu kayak tentu bercerita di sini orang di sebelah lo dengar. Kayak suara mungkin suara ombak, tonton tako HP tara ambil dia suara bagus tuh. Ada jangan tahu kata ada, jadi tentu bicara besar sekali. Sekarang mungkin orang pakai kelengkapan itu so agak sedikit lengkap. Jadi palingan tuh kasih siap dia satu tampak kostum, isi di tas, langsung gas sudah. Tentukan lokasinya di mana, guys. Kalau untuk penyuntingan dan pembuatan video itu palingan cuma siapkan aplikasi, memori, atau ada lagi? Itu saja, aplikasi, memori, hanya itu saja. Cuma RAM yang besar itu penting sekali sih. Kalau keuntungan menjadi konten kreator, Keuntungan menjadi konten kreator secara ekonomi sih terada. Secara ekonomi sih terada. Tapi terada keuntungan jadi konten kreator. Tong bercerita tentang konten kreator atau bercerita tentang kepedulian. Jadi tong peduli untuk bikin itu supaya orang lain bisa tahu itu. Tapi kalau tong ada penghasilan dari situ mungkin itu reward atau bonus dari orang pe hasil jadi payah tadi itu. Saat tong live mungkin orang-orang yang kelebihan rezeki masuk itu orang terus kasih orang pe dalam bentuk gift dan lain sebagainya. Itu sih. Tapi kalau untuk pendapatan ini terada. Terus untuk dikenal ya dikenal sih. Tapi tong tidak boleh kepala kaya atau misalnya. Oh ini terada sih. Kalau kan jadi konten kreator itu rasa rugi gitu, ada DP kayak ada minus plusnya gitu. Kalau secara pribadi mungkin Khadijah sih rasa terada DP minusnya. Kayak keuntungan banyak hal lah. Sembari orang bisa bikin konten, orang juga tahu tentang sejarah itu. Karena orang riset toh bikin penelitian kecil-kecilan dan banyak hal-hal positif yang merubah orang pe kehidupan secara totalitas. Kemudian Khadijah yang tadinya malas-malasan terus kayak acu tahu tentang kondisi sosial, mungkin dengan tong terjun jadi konten kreator, tong pe jiwa kepedulian itu lebih tinggi lah dari sebelumnya itu sih. Mungkin sekian dari kelas A. Mungkin ada pertanyaan lagi dari kelas B yang ingin disampaikan. Ini beda